Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Prabu Kian Santang. Kian Santang merupakan pemimpin kerajaan Pajajaran, juga putra dari Prabu Siliwangi. Sang Raden dimakamkan di makam keramat Godog di kawasan Godog, Garut, Jawa Barat. Kian Santang menetap di sana sebagai pelabuhan terakhir hingga akhir hayatnya. Sosok Raden Kian Santang dikenal pula sebagai Sunan Rohmat. Untuk itulah makamnya diberi nama Makom Waliullah Syekh Sunan Rohmat Suci. Putra Prabu Siliwangi ini berganti nama menjadi Sunan Rohmat sejak dia menjadi mualaf. Sejak itu, Raden Kian Santang aktif menyebarkan Islam di Garut. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon, dan Raja Santang, ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok kesatria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang bisa mengalahkannya. Konon, Kian Santang kemudian mendatangi peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari tanah Arab. Sebetulnya, Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu, tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah. Selain itu, Kian Santang harus melakoni dua syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galanterang Setra. Galanterang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni dua syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tak disangka, Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui sosok yang menancapkan tongkat itu ternyata Sayyidina Ali. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Setelah menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam, ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam, begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci.
Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Dan sekarang makomnya terletak di lereng Gunung Karacak yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Dan itulah sejarah singkat Prabu Kian Santang. Doa saya untuk yang selalu menonton dan subscribe video saya, mudah-mudahan diberkahkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, dan bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.